فلا اقتحم العقبة وما أدراك ما العقبة فك رقبة أو إطعام في يوم ذي مسغبة يتيما ذا مقربة أو مسكينا ذا متربة صدق الله العظيم. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Di hari yang insya Allah penuh dengan keberkahan ini, kembali lagi saya Ali Zainal menemani pemirsa di rumah di dalam Cahaya Hati Indonesia. Masya Allah. Terima kasih ya yang sudah gabung bersama kami di Cahaya Hati Indonesia. Mudah-mudahan hari ini banyak ilmu yang kita dapatkan ya. Dan selain itu juga Ali ingin sapa pemirsa yang ada di studio saat ini. Assalamualaikum Umi. Sehat semuanya? Alhamdulillah. Dari majelis taklim mana ini? As-Suraya, Masya Allah. Mudah-mudahan hari ini banyak keberkahan yang kita dapatkan ya Umi ya. Baik jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala, Masya Allah, kita punya tema-tema yang sangat luar biasa nih hari ini ya. Jadi jangan dilewatkan dari awal sampai akhir acara nanti ya. Di antaranya ada sambut kemerdekaan dengan keimanan. Cakep tuh ya. Kari cemerlang, keluarga bahagia dan menjaga hati lewat wudhu nih penting nih, karena banyak banget yang wudhunya sembarangan nih ya. Dan alhamdulillahirrahmanirrahim nanti kita akan bertemu dengan guru-guru kita yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala. Ada Al-Habib Gais Abdurrahman As-Segaf, ada Ustazah Syifa Nur Fadilah, dan seperti biasa kita nanti ada segmen khusus ngaji yuk bersama Ustaz Syam. Jadi nggak ada salahnya mulai sekarang siapkan alat tulisnya, siapkan Al-Qur'annya, kalau ada yang penting dicatat, Masya Allah ya. Dan baik, mari sama-sama kita masuk ke dalam tema kita yang pertama, sambut kemerdekaan dengan keimanan bersama guru kita Al-Habib Gais Abdurrahman As-Segaf. Assalamualaikum guru. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya Habibie sehat ya? Khair, alhamdulillah. Alhamdulillah rabbil alamin. Insyaallah jamaah juga sehat semua insyaallah. Alhamdulillah. Masya Allah. Nah sebelum kita masuk ke dalam tema nih, Ya, Habib, Ali tuh kalau ngeliat track recordnya Habib nih banyakan di luar negerinya kayak ini. Australia, Mesir, habis itu ada beberapa negara-negara lain. Nah, mungkin ini sesuai dengan tema kita pada kesempatan kali ini. Apa sih kalau misalnya di luar negeri yang bikin kangen negara kita Indonesia? Masya Allah, yang paling bikin kangen yang pertama itu adalah azan 5 kali sehari. Bener banget itu. Itu gak bakal bisa ditemukan di negara-negara barat tuh susah banget ya. Bener. Kita pengen ke masjid jaraknya 6 kilo, 7 kilo. Nah sekarang kita masjid banyak malah kita lalein di Indonesia. Terus makanannya Bib. Cakep. Wah, halal, orangnya murah senyum, tepo seliro. Pokoknya asas-asas ketimuran dan Islamnya tuh enak gue banget lah gitu. Jadi begitu di luar negeri walaupun dengan tempat yang berbeda tetap kangen sama Indonesia. Banget, sangat merindukan. Nah banyak yang bilang malah sekarang kita yang di Indonesia ini dasar nih plus 62. Wah, Aduh. Itu gimana tuh menyikapi kalimat itu? Itu sebenarnya kalimat gak bener dan gak tahu juga tuh siapa yang memulai. Kita tuh harusnya memberikan vibe yang positif dengan mengatakan kita nih warga plus 62. Harusnya kita nih hebat gitu Bi. Masya Allah, kita merdeka dulu nih. Merdeka. Masya Allah ya. Baik, kita masuk ke dalam tema kita nih Bib. Iya. Ini memang bukan hal yang mudah untuk menggabungan antara kemerdekaan dengan keimanan. Masya Allah. Nah, mohon ilmunya Bib, silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Uhayyikum bitahiyatil Islam. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Sayyidina Rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah wa la hawla wa la quwata illa billah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna sayyidana wa maulana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah.
Amma ba'du fanawaina ta'allum wa ta'lim wal ifadah wal istifadah wal iqamah wal istiqamah wal hatha ala tamassuki bi kitabillah wa sunnati rasulillah ibtigha'an limardatillahi wa wajhil karim. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna ta'wil waj'alna minal ladzina yastami'una al-qawla fayattabi'una ahsanah. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batila warzuqna ijtinabah wa adkhilna birahmatika fi ibadika salihin amin amin ya rabbal alamin. Ikhwati wa akhwati fillah rahimani wa rahimakumullah. Sebentar lagi kita akan merayakan peringatan kemerdekaan Negara Kesatuan Republik Indonesia yang sudah kita jalani sepanjang 75 tahun. Pada tanggal 17 Agustus tahun 1945 Allah Subhanahu wa taala memberikan kemerdekaan ini kepada bangsa Indonesia. Jadi kemerdekaan ini harus kita pahami bukan pemberian negara asing. Bukan pura orang Indonesia meminta bantuan kepada negara asing. Akan tetapi mutlak pemberian dan hadiah dari Allah Subhanahu wa taala dalam bentuk ikhtiar para pejuang yang sudah mengorbankan harta dan juga jiwa mereka untuk bangsa Indonesia. Sebagai orang yang beriman, kita wajib untuk bersyukur terhadap apa yang sudah Allah Subhanahu wa taala berikan. Oleh karena itu enggak salah kalau misalkan tertulis di dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 atas berkat rahmat Allah Subhanahu wa taala dan dengan didorongkan oleh keinginan yang luhur supaya berkehidupan kebangsaan yang bebas, maka bangsa Indonesia menyatakan dengan ini kemerdekaannya. Dan rasa syukur ini dapat kita implementasikan dengan menjadi hamba Allah yang lebih baik. Sebagaimana dikatakan oleh para ulama, aqimid daulah al-islamiyah fi anfusikum tuqam lakum fi ardikum. Kalau semua umat Islam yang ada di negara Indonesia ini menjalankan perintah Allah Subhanahu wa taala, maka secara langsung syariat Islam itu tanpa perlu difinalisasikan oleh pemerintah akan terjaga dari hal-hal yang tidak diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan kita harus bisa membaca sejarah bagaimana sebenarnya apa yang diinginkan oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai apresiasi kita terhadap kemerdekaan bukan di dalam bentuk yang materialistik. Bukan dalam bentuk bangunan yang tinggi, bukan dalam bentuk bangunan yang menjulang. Kalau memang materialistik itulah yang diinginkan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka Firaun tentu saja akan menjadi terdepan di dalam kemajuan peradaban. Apakah kita pernah melihat bangunan yang tinggi menjulang yang didesain oleh arsitek manapun di zaman ini bisa bertahan sampai 4 milenia, 4.000 tahun? Tentu saja tidak ada. Akan tetapi Allah Subhanahu wa taala membiarkan piramid itu tetap tegak supaya memperingatkan bagi umat Islam khususnya bahwasannya kita harus melihat makna-makna yang ada di balik semua itu. Kita bisa mulai dari keluarga kita. Karena kalau kita membicarakan tentang negara Indonesia ini, kita jangan membicarakan letak geografisnya, luas tanahnya saja, akan tetapi juga sumber daya manusianya. Maka daripada itulah kita sering menyenandungkan, bangunlah jiwanya, bangunlah badannya untuk Indonesia Raya. Yang pertama kali harus kita bangun adalah jiwa dari masyarakat itu. Kalau kita menjadi suami yang baik, menjadi istri yang baik, menjadi anak yang baik, tetangga yang baik, guru yang baik, pejabat pemerintahan yang baik, maka insya Allah negara Indonesia ini akan tetap stabil keadaannya. Akan tetapi kalau kita tidak bisa membawa amanah itu, ibaratkan satu batu bata yang rusak, apalagi kalau batu bata yang rusak itu sangat banyak, maka tidak ayal lagi negara Indonesia ini bisa runtuh. Nah, kita hidup di negara yang sangat majemuk, yang memiliki banyak sekali pemikiran, perbedaan pendapat, dan lain sebagainya. Ada etika yang harus kita kedepankan, karena perbedaan itu memang sudah merupakan sunatullah, ataupun apa yang sudah digariskan oleh Allah Subhanahu wa taala. Di dalam surat Hud ayat 118 dan 119 Allah Subhanahu wa taala dengan tegas mengatakan, "Walau syaa rabbuka la ja'alan nasa ummatan wahidatan wa la yazaluna mukhtalifin illa man rahimar rabbuk wa lidzalika khalaqahum wa tammat kalimatu rabbika la amla'anna jahannama minal jinnati wan nasi ajma'in." Jikalau Tuhanmu itu menginginkan, maka ia mampu untuk menjadikan manusia ke dalam satu golongan saja, satu pemikiran saja, satu agama saja. Tapi sudah ditetapkan oleh Tuhanmu, memang manusia sampai saat ini masih akan bercerai-berai. Kecuali siapa saja yang dirahmati oleh Tuhanmu, dan untuk rahmat itulah kamu diciptakan. Dan asas persatuan ini sebenarnya adalah asas yang dibawa oleh Nabi Muhammad SAW. Karena Nabi Muhammad SAW bersabda, "Fa'alaika bil jama'ah fa innama ya'kulu dhi'bu al-qasiyah."
Hendaknya kalian itu tetap kolektif, hendaknya kalian itu tetap bersama-sama, karena serigala itu hanya akan memakan kambing yang terpisah dari golongannya. Ini statement yang sangat kuat bahwasanya kita di dalam berkehidupan satu agama ataupun beraneka macam agama, suku, ras, dan bangsa, kita harus bisa menyikapinya dengan toleransi yang pada koridornya. Tidak melampaui batas, tidak juga melalaikan dari batas tersebut. Begitu, Bib. Masya Allah ya. Jadi ini penting banget persatuan dan kesatuan. Ini emang udah begitu adanya ya. Dan itu menjadi sunatullah. Nah sedikit nih mungkin emang kadang-kadang ya apa ya. Itu menjadi titik juga untuk target memecah belah. Iya, Bib. Jadi ada kelebihan, ada kekurangan. Nah tentu saja basicnya harus ada keimanan. Nah kadang-kadang makanya dulu kan kalau nggak salah konsepnya para penjajah adu domba. Nah ini mungkin Habib bisa menyikapi nggak supaya kita jangan dia domba lagi nih sekarang nih. Ya. Nah kita khususnya sebagai umat Islam berpegang teguh kepada asas yang diletakkan oleh Al-Imam Abul Hasan Al-Asy'ari. Beliau mengatakan, "Fakullu ma yaj'alil ka'bata qiblatallah fahuwa min umatil Islam." Siapa saja yang sholatnya menghadap Ka'bah, maka dia bisa dianggap sebagai umat Islam. Apakah ada dalilnya? Ada. Hadis riwayat Imam Al-Bukhari. Kata Nabi Muhammad SAW, "Man istaqbala qiblatana," kalau ada orang sholat menghadap kiblat kami, wa shalla sholatana, sholatnya juga sholat kami, wa akala dhabihatana, memakan sembelihan kami, fadzakal muslimul ladzi fi dhimmatillahi wa rasulihi. Orang tersebut adalah orang yang berada di dalam penjagaan Allah Subhanahu wa taala dan Rasulullah SAW. Ada kewajiban menjaga 3 hal. Damuhu, darahnya, maluhu, hartanya, wa irduh, dan kehormatannya. Namun kita saksikan media sosial ini menjadi tempat di mana orang mudah sekali untuk menghancurkan kehormatan seseorang. Maka ada adab dan etika yang harus kita jaga. Sebab pemikiran itu memang harus kita diskusikan. Akan tetapi ada adab, ada moral yang harus kita bawa. Yang pertama, sebagai umat Islam kita harus punya niat yang benar. Apa niat kita ketika menegur orang lain? Ketika membuka ruang diskusi atau bahkan ruang perdebatan, apakah niat kita sudah tulus, memberikan keikhlasan, atau jangan-jangan kita mau merobek kehormatan saudara kita? Yang kedua, hendaknya kita memilih tempat dan platform yang baik. Melawan hawa nafsu, jangan sampai diri kita ini terbawa nafsu ketika hendak melakukan satu diskusi, menegur saudara kita. Maka memilih tempat dan waktu yang terbaik itu juga adalah perintah agama. Al-Imam Asy-Syafi'i mengatakan, "Man wa'adha akhahu sirran faqad nasahahu wa zanah, wa man wa'adha akhahu jahran faqad faddahahu wa syanah." Siapa yang menasihati saudaranya, anaknya, istrinya, bahkan murid dan gurunya di ruang lingkup yang private, maka dia sudah memberikan keikhlasan dan hadiah secara cuma-cuma. Akan tetapi, barang siapa memberikan nasihat di ruang lingkup yang publik, tidak melihat kanan dan kiri, merusak kehormatan saudaranya, maka orang tersebut tidak melakukan apapun, melainkan sudah mencabik-cabik harga diri saudaranya, meskipun banyak sekali ayat dan hadis yang melancar keluar luncur dari mulutnya. Kemudian yang paling penting adalah kita harus fokus dengan amal soleh, Habib. Karena itulah Al-Imam Al-Ma'ruf Al-Karhi mengatakan, kalau Allah Subhanahu wa taala sudah menginginkan kebaikan, idza aradallahu bi 'abdin khairan, kalau Allah sudah senang dengan antum, dengan negara ini, fataha alaihi babal amal wa aghlaqa alaihi babal jadal. Maka Allah akan buka pintu amal yang seluas-luasnya dan Allah akan tutup pintu perdebatan yang terjadi sesempit-sempitnya. Wa idza aradallahu bi 'abdin syarron, kalau Allah Subhanahu wa taala sudah enggak suka dengan kita, negara kita, fataha alaihi babal jadal wa aghlaqa alaihi babal amal. Allah tutup pintu amal, Allah buka pintu perdebatan. Salatnya di Facebook, iktikafnya di Instagram. Alih-alih kita membangun bangsa, justru malah memakmurkan ghibah di media sosial. Nah, ini juga hal yang patut kita renungkan. Nah, untuk bisa berjamaah di dalam perbedaan, maka harus ada rasa cinta. Dan itulah yang dipraktekkan oleh Al-Imam Asy-Syafi'i radhiyallahu ta'ala anhu ketika mendebat seseorang, orangnya itu merasa malu, Bib. Hingga tidak mau bertemu dengan Imam Syafi'i. Imam Syafi'i tunggu di depan masjid, ketika orang tersebut keluar, Imam Syafi'i memburunya, memegang tangannya, memeluknya, serta mengatakan kalimat yang sangat indah. Halla yastaqimu lana an nakuna ikhwana wa illam nattafiq fil mas'alah. Apakah tidak bisa aku tetap menjadi saudaramu dan kamu tetap menjadi saudaraku meskipun kita tidak sepakat di dalam satu masalah. Itulah asas Bhinneka Tunggal Ika yang diasaskan oleh founding fathers kita dan harus kita jaga, harus kita perjuangkan mati-matian. Masya Allah ya. Jadi jangan sampai pecah belah lagi. Kalau pecah belah gampang diadu domba. Na'udzubillah min zalik ya. Baik, jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita ada satu pertanyaan nih. Ali mohon izin bacain dulu ya, Bib ya. Silakan. Ini Masya Allah nih dari @dinda_2
201. Ini pertanyaannya bagus banget, Pak. Kenapa di Indonesia masih banyak orang yang tidak bisa menerima perbedaan antara umat beragama? Baik. Sebabnya qillatul faham, sedikitnya pemahaman mereka. Mungkin dulunya nggak belajar PMP sama PPKN. Gitu. Masih ada sekarang ya pasti ya? Iya, mungkin dulunya nggak belajar seperti itu. Jadi sebagaimana saya sampaikan, innamal umam akhlak fa idza dzahabat dzahabu. Umat itu definisinya adalah akhlaknya, Bib. Etikanya, umat itu etika, bukan bangunannya. Kalau akhlak itu sudah tidak ada, maka akhirnya umat itu juga bisa dianggap tidak ada. Dan akhlak kita itu bukan hanya diatur kepada umat seagama loh. Ketika Nabi Muhammad SAW bersabda, la yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsi, tidak beriman salah seorang di antara kalian sampai dia mencintai apa yang ada pada dirinya, ada pada diri saudaranya. Syekh Asy-Syabrokhiti Al-Maliki, beliau memberikan komen sangat luar biasa. Kalau kita batasi saudara, persaudaraan ini dalam ruang lingkup yang sempit secara biologis, ada orang yang gak punya saudara, Bib, single. Hadis ini gak bisa diterapkan. Kalau diterapkan hanya kepada umat Islam, itu sangat bagus sekali. Akan tetapi beliau mengatakan yang dimaksud ukhuwah dan persaudaraan di sini adalah al-ukhuwah fil insaniyah. Di dalam kemanusiaan itu kita harus mencintai. Sebagaimana kita mencintai hidayah itu ada pada diri kita, maka kita juga harus mencintai hidayah tersebut ada pada diri orang lain. Nabi SAW itu basam, Bib. Mudah sekali untuk tersenyum. Beliau itu jarang sekali marah. Dan kalau marah pun karena Allah Subhanahu wa Ta'ala, bukan hanya karena kepentingan pribadi semata. Maka ketika kita melihat saudara kita yang beragama selain agama kita, hendaknya selama apa yang mereka lakukan itu tidak berkaitan dengan hak kita sebagai umat Islam, kita bantu mereka, kita tolong mereka. Bahkan di salah satu pendapat yang katakanlah memang pendapat ini tidak digunakan di dalam fikih Syafi'i, diperbolehkan bagi kita itu memberikan daging kurban kepada non-muslim yang tidak memerangi kita. Itu membuktikan bahwasanya cinta dan kasih sayang agama ini tidak terbatas. Apa maknanya rahmatan lil alamin? Kalau ternyata kita hanya mengakomodir ajaran rahmatan lil alamin untuk kepentingan kelompok semata. Jadi ajaran yang dibawa Nabi Muhammad SAW adalah ajaran cinta kasih yang harus kita tunjukkan kepada sesama manusia. Masya Allah ya, jadi udah jelas adanya, tinggal dipraktekin aja. Benar banget itu, Bib. Ya. Jadi kalau misalnya ada yang mau pecah belah langsung diingetin buru-buru deh. Enggak, kita udah bersatu, nggak mau dipecah-pecah lagi. Benar. Baik, Masya Allah. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala, terima kasih ilmunya, Bib. Dan nanti kita akan bertemu dengan guru kita Ustazah Syifa Nur Fadilah dengan karir cemerlang keluarga bahagia. Tetap bersama kami di Cahaya Hati Indonesia.